Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami bangun di pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai setiap aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk memahami setiap firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita akan sama-sama membahas firman Tuhan tentang created to desire God, atau diciptakan untuk merindukan Allah. Nah, silakan anak-anak buka Alkitabnya dalam Yehezkiel 36, Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Ya, bisa kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Nah, coba perhatikan gambar rumah di samping. Nah, di sini ada apa saja di gambar ini? Ya, ada yang di rumah ini. Ada genteng, ya, ada jendela, ada tembok juga. Nah, sekarang pertanyaan ibu, apakah tujuan rumah itu dibangun? Coba dipikir-pikir, kira-kira apa sih tujuan rumah itu dibangun? Ya, yang pertama mungkin untuk menjadi tempat berlindung. Ya, apalagi? Ya, berlindung dari hujan. Untuk beristirahat, ya boleh. Ya, pokoknya apapun yang anak-anak pikirkan itu hampir semua benar ya. Ibu percaya anak-anak memikirkan yang benar. Nah, ya kita akan belajar setiap pembangun rumah atau orang yang menciptakan rumah, orang yang pencipta rumah yang handal dan bertanggung jawab, mereka itu tahu bahwa supaya dapat menjadi tempat berlindung yang baik, rumah perlu memiliki genteng yang utuh. Nah, dan kuat yang selalu dibersihkan dari sampah. Nah, anak-anak, kira-kira kita mau belajar apa sih dari ilustrasi ini atau dari contoh ini? Nah, kita akan sama-sama belajar tentang tujuan Allah menciptakan kita. Nah, apakah itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Sejak semula, ya, Allah menciptakan manusia. Manusia adalah mahakaryanya Allah. Manusia itu diciptakan sangat istimewa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Ibu, apakah keistimewaan itu? Ya, Allah menaruh rohnya dalam diri manusia dan menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Nah, itu anak-anak bisa membacanya di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai ke-27 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Nah, di situ dikatakan kita atau manusia itu diciptakan untuk memiliki kerinduan atau ingin bersama dengan Allah. Nah, hidup kita itu seperti rumah dengan genteng yang kuat, dibangun oleh pembuatnya, yang diberi keistimewaan untuk memiliki hasrat atau keinginan
rindu kepada Allah. Nah, namun manusia memiliki godaan iblis. Manusia tergoda oleh godaan iblis. Manusia jadi tidak rindu atau tidak ingin bersama-sama dengan Allah lagi. Nah, manusia hidup dalam dosa. Nah, mencari cara-cara lain memuaskan dirinya dan demi memenuhi keinginan yang salah, bahkan berlama-lama dengan kesalahan tersebut. Nah, anak-anak bisa membacanya dalam Kejadian 6 ayatnya yang pertama. Nah, hidup manusia kemudian seperti rumah dengan genteng yang rusak karena banyak sampah. Ya. Namun Allah tidak meninggalkan manusia yang memilih hidup dalam dosa atau manusia yang memilih untuk tidak rindu pada Allah. Nah, seperti pembuat atau pemilik rumah yang bijaksana dan rajin, Allah berinisiatif membersihkan sampah di genteng yang telah membuat genteng rusak dan rumah masuk air. Bahkan ia mengganti genteng yang rusak. Nah, Allah membersihkan masalah dosa manusia dan memberikan hati yang baru. Seperti apa? Allah mengirimkan anaknya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, dosa kita di sini ibaratkan sampah anak-anak. Nah, seperti apa Allah membersihkan? Allah mengirimkan anaknya agar disalibkan menebus setiap dosa-dosa kita. Seperti itu ya. Nah, itu cara Allah mengganti genteng kita yang rusak. Allah membersihkan masalah dosa manusia dan memberikan kita hati yang baru. Nah, Allah membersihkan sampah pada rumah hidup manusia. Allah memberikan hati yang baru melalui karya penebusan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya padanya diampuni, disucikan, dan diberikan hati yang baru. Roh Kudus berdiam dalam hati yang baru untuk memimpin kita setiap hari, mau mengasihi Allah dan mengasihi manusia, makin hari makin mirip Tuhan Yesus. Nah, ibaratnya seperti rumah yang telah dibersihkan sampah dan diganti genteng yang rusak sehingga dapat berfungsi menjadi rumah yang melindungi. Begitu juga manusia dengan hati yang baru. Ia dapat berfungsi sebagai gambar dan rupa Allah, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Nah, apa yang kita perlu ingat? Kita perlu ingat bahwa sebagai manusia kita diciptakan oleh Allah yang adalah pengasih. Jangan sampai genteng yang dibiarkan berlama-lama nantinya hanya merusak ruang rumah atau hidup kita. Lubang pada hati kita hanya bisa diganti baru oleh Yesus. Apabila kita menutup dengan orang lain atau benda atau keinginan kita, tambalan, itu tidak bertahan lama karena semua itu tidak pernah berkorban membereskan dosa kita selain Yesus. Nah, apa yang paling sering kamu rindukan atau inginkan? Apa itu kerinduan akan Tuhan atau kerinduan akan dosa? Itu menjadi pertanyaan kita bersama ya. Kira-kira apa itu kerinduan akan Tuhan? Seperti apa sih kita rindu akan kehadiran Tuhan? Itu untuk bahan refleksi kita bersama. Amin firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, ajarlah kami untuk mengingat bahwa Engkau menciptakan kami untuk suatu tujuan yang hebat. Kami bukan ciptaan biasa karena kami diciptakan oleh Allah yang menyebut kami mahakarya. Maka jangan biarkan kami, terutama hati kami, tercemar dari dosa. Lebih merindukan hal-hal yang kami tahu salah. Tapi berikanlah kami hati ya Tuhan, yang terus-menerus haus dan mencari Tuhan. Supaya sikap dan hati kami benar, karena kami diciptakan untuk merindukan Allah kami. Bapa Pencipta, Yesus yang telah menebus sampah dosa, dan Roh Kudus yang selalu bersama kami. Amin.